Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pecinta tanaman hias dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang baik dan tetap semangat dalam bertanam. Nah, dan buat kamu semuanya yang baru pemula ya di dunia pertanaman ini gitu ya, di dunia tanaman hias ini, ngomong-ngomong nih ada tipsnya loh untuk bisa selalu eksis dalam bercocok tanam tanaman hias. Nah, tipsnya apa saja ya? Menurut aku nih yang udah lama sih sebenarnya aku bermain tanaman seperti ini karena sekedar hobi aja ya. Nah, tipsnya yang pertama itu adalah keinginan yang kuat. Nah, apapun itu, hobi apapun itu, kalau kita nggak ada keinginan yang kuat atau cuma hanya ikut-ikutan aja tanpa ada rasa semangat dari dalam diri yang luar biasa, itu tuh tetap aja bakal nantinya ngelokro lagi bahasa Jawanya, nantinya bakal nggak jadi berhobi atau berkecimpung di dunia tanaman gitu ya. Jadi memang harus ada semangat yang kuat atau keinginan yang kuat atau tekad yang hebat yang luar biasa gitu ya. Kemudian tips yang kedua adalah konsisten. Nah, kalau kita sudah senang, sudah ada niatan yang kuat, kita tuh harus konsisten ya. Dan untuk selanjutnya, tips selanjutnya itu adalah belajar terlebih dahulu. Jadi karena konsisten tadi, jadi kita harus belajar dulu, belajar tentang pertanaman. Khususnya di sini adalah belajar untuk bagaimana cara menanam tanaman hias, terus bagaimana cara merawatnya, kemudian bagaimana nanti cara memperbanyaknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian tips yang keempat adalah kamu harus rajin. Nah, jiwa kita tuh dipaksa untuk harus rajin. Rajin untuk apa? Bahasa Jawanya adalah rajin untuk ngopeni. Nah, rajin untuk merawatnya. Kalau kita hanya sekedar sudah punya tekad, terus kita udah belajar macam-macam, terus kita udah mulai menanam macam-macam juga, tapi kita diemin aja, biarlah nanti tumbuh secara alami aja, ya nggak bisa. Kita harus tetap rajin untuk merawatnya, ngopeninya gitu ya, dengan meluangkan waktu untuk mereka. Kita rajin menyiramnya sesuai dengan kondisi tanaman seperti itu. Kemudian ya kita juga kadang bila diperlukan juga membutuhkan pupuk. Kemudian harus sering dicek juga biar tahu ketika ada hamanya ya, atau ada ulatnya atau apa, jadi kita langsung sigap, kita langsung bertindak seperti itu. Nah, terus kalau kita nggak tahu ya tetap kita belajar terus dan terus teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian tips yang terakhir adalah kita konsekuen. Nah, konsekuennya itu begini, ketika kita sudah senang dengan hobi kita, yang khususnya di sini adalah hobi bertanam, ya kita harus konsistennya tuh. Oh iya, ada deh kalanya kita tuh rasa males, rasa capek, karena apalagi kalau yang punya kerjaan gitu ya, dia bekerja itu kan pasti waktunya kan nggak banyak ya untuk bermain seperti ini gitu ya. Tapi kan harus konsisten juga. Bolehlah kita sedikit biarkan ketika kita sedang lelah seperti itu, tapi kita juga tetap nggak boleh terlena begitu saja. Kita tetap harus kembali untuk membangun tekad itu tadi. Oh iya, tanamanku kok udah beberapa hari tuh nggak aku lihat ya, aduh mati nggak ya. Jadi kita tuh kayak ngopeni tanaman tuh kayak memelihara sesuatu yang benar-benar penting banget untuk kita gitu loh, kayak kita ngerawat anak-anak kita gitu loh. Seperti itu ya. Oh ya, harus dicek. Oh ya, ternyata ini kok kok udah kering banget nih, tapi alhamdulillah belum mati. Aduh, udah harus gimana caranya untuk biar tanamannya tuh bisa subur lagi, seger lagi gitu teman-teman. Nah, jadi kurang lebih tips dari aku seperti itu teman-teman, karena kebetulan kok banyak yang WA aku ya tanya, Mbak Desi gimana tuh caranya untuk bisa ngopeni tanaman hias, untuk gimana caranya bisa seneng sama hobi bertanam, malah seperti itu tanyanya. Ya, sebenarnya setiap orang punya hobi atau punya kesenangan macam-macam, beda-beda gitu ya. Kebetulan saya pribadi senangnya adalah dari dulu, sejak kecil, sejak SD saya tuh senengnya dengan tanaman gitu ya. Jadi ya mengalir begitu saja. Tapi kalau yang tadinya sempat loh, sebelum corona ini kan tanaman hias itu kan udah baru in gitu ya,
baru up gitu. Jadi kayak hobi bertanam tuh baru bener-bener melejit gitu ya teman-teman, sampai alhamdulillah loh aku tuh omsetnya kemarin pesanan banyak banget sebelum corona itu teman-teman. Itu karena apa? Karena kan dari kebosanan orang-orang yang hanya di rumah saja, mungkin jadi istilahnya dia tuh kalau bahasa Jawanya melu-melu orang lain gitu ya. Asiknya apa sih kegiatan yang bisa dilakukan hanya di rumah aja? Salah satunya kan dengan bertanam ya teman-teman ya. Nah jadi mereka dari modal melu-melu aja, nah terus mereka itu jadi terbawa suka gitu loh istilahnya, terbawa untuk merasa enjoy ya ternyata bertanam itu gitu. Nah terus banyak juga yang sering datang kemari untuk sekedar tanya aja teman-teman, Mbak Desi gimana caranya ini kalau biar tumbuhnya bagus atau bagaimana, dan ya pokoknya tentang seputar tanaman gitu pertanyaan mereka. Dan mohon maaf baru kali ini aku bikin video ini ya teman-teman ya, baru sempet aja. Dan sebenarnya aku juga beberapa waktu yang lalu tuh sempet down teman-teman, karena kelelahan aku ya, karena aku juga bekerja ya, jadi lelah capek ngurus anak gitu ya. Jadi beberapa tanamanku itu kayak istilahnya aku biarin, jadi sampai ada banyak yang kering, banyak yang malah terlalu basah, terlalu lembab seperti itu ya. Sebenarnya itu wajar aja sih, tapi karena aku juga punya tekad yang kuat, kebetulan memang dasarnya aku suka tanaman ya, terus aku selalu ini loh merasa ataupun berpikir, oh jangan kayak gitu, aku kan harus bertanggung jawab juga dengan mereka gitu. Jadi memang semuanya tuh harus dibentuk, dibina di dalam diri sendiri. Kalau memang kita sudah mau sungguh-sungguh ya, kita benar-benar harus konsekuen gitu ya teman-teman. Karena kan setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita konsekuen dengan sesuatu itu tuh nanti juga bakal ditanya sama Tuhan gitu loh. Apalagi ini kan juga makhluk hidup loh teman-teman, ya nggak sih? Tanaman itu kan juga seperti binatang ya, makhluk hidup. Kita kalau mau merawat mereka itu ya nanti ada pertanggungjawabannya juga, ya nggak sih? Seperti itu salah satu cara aku juga untuk supaya aku tuh tetap tetap konsisten sama tanaman-tanaman aku. Karena kan kasihan juga ya, udah ditanam gitu, kalau di awal disayang-sayang kok nanti lama-lama udahlah biarin aja, akhirnya pada rusak pada mati. Kasihan sekali ya, kita kayak nggak bertanggung jawab aja gitu. Tapi ya monggo semuanya, terserah teman-teman ya. Ada yang tadinya karena melu-melu itu tadi, karena ikut-ikutan tadi, terus setelah itu jadi kayak males, jadi kayak ngelokro itu ya, sebaiknya tanamannya itu mungkin dikasihkan tetangga aja, atau biar dirawat oleh yang lainnya, atau dikasihkan Mbak Desi aja gitu. Malah nggak apa-apa, asalkan jangan dibiarkan udah biarin mati gitu kan, janganlah, kasihan ya. Kita harus konsekuen gitu ya teman-teman ya. Itu tadi tips dari aku, cara untuk merawat tanaman atau supaya tetap eksis dalam bertanam. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga teman-teman semuanya dalam bertanam semakin sukses. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum.